sampaikan. Saudara-saudara sekalian, terutama para pejabat yang hadir, asisten pembangunan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Timur, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Kesehatan Sosial, Bina Marga, Kominfo, para camat lurah, dan para peserta apel siaga yang saya hormati. Pertama-tama, sebagai gubernur saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas kerja keras selama ini yang dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir. Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sebagai orang yang bertanggung jawab di depan, garis terdepan untuk penanganan banjir ini, maka untuk itu saudara-saudara juga harus bekerja dengan hati. Kalau tidak bekerja dengan hati, maka akan ada hal yang menekan diri kita. Maka kenapa dalam penanganan banjir di Jakarta ini, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan yang terkait bahwa kita harus mempunyai planning untuk mempersiapkan kalau terjadi banjir seperti kemarin. Karena kemarin itu sesuatu yang tidak mungkin dilawan sebenarnya. Pada saat bersamaan ada banjir kiriman dari atas. Karena apa? Curah hujan sedang tinggi di atas. Di Jakarta sendiri curah hujannya juga tinggi. Sedangkan pada saat itu di laut sedang terjadi pasang atau yang disebut dengan rob. Airnya tidak bergerak. Saya dengan Bu Ika dan dengan dinas terkait, dengan wali kota yang ada, tentunya hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya dampak dari banjir itu tidak kemana-mana, tidak meluas, tidak memakan korban. Sehingga itulah yang kita pikirkan. Dan memang sekarang teknologi sudah maju. Jam 10:30 malam, prediksi air baru mulai surut di laut. Begitu air mulai surut, maka saya perintahkan ke teman-teman pompa dimaksimalkan di seluruh daerah agar kemudian airnya bisa turun ke laut. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pengalaman inilah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tetapi bagaimana kita mensiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan, bisa kita salurkan, tidak membawa dampak kepada masyarakat kita. Dan untuk itu secara khusus saya ingin berterima kasih karena saudara-saudara sekalian adalah orang di garis terdepan untuk menangani persoalan ini. Saya betul-betul mengharapkan, berharap saudara tetap bekerja keras, bekerja dengan hati, bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing untuk menangani banjir ini. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir satu hari sebelumnya, akibat yang semalam. Termasuk di daerah ini. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas. Beliau datang pagi-pagi meminta maaf kepada warga. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu. Berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Dan sekaligus saya sudah meminta kepada dinas terkait
untuk bedeng-bedeng yang mengganggu jalannya transportasi di Jakarta harus mulai kita rapikan, harus mulai kita tertibkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta bersama Wakil Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas peran serta saudara-saudara sekalian. Tadi saya lihat banyak yang masih menggigil karena pasti bekerja seharian, terutama juga pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, pasukan pelangi, dan semua yang hadir di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel kesiapan selesai. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Kita lihat rumah pompa Mon ya, di ujung PPS Universitas. Apa ya? Bang, masuk tadi. Jangan mundur-mundur lagi, ada lagi. Enggak Pak, ini lagi nanya-nanya. Ya di belakang nih. Enggak, belum Pak. Ini masih Hah? Masih aman sih, asal dekat aja sih Mbak. nanti gabung lagi. Pokoknya tugas utamanya jangan kasih Bu. Gosok dulu. Iya. Mau ninjau pompa dulu, pemandangannya udah kelihatan.
Ya. Ya, ya bang. Posisinya jauh. Kita mau baca Pak. Handlocknya udah saya tas lah. Saya juga sudah kirim surat penugasan pengamatan sepertinya lama. Di ATR BP. Oh, lihat yang bocornya dari mana? Awas hati-hati. Memang bertugas untuk bisa menangani banjir di Jakarta tadi seperti pasukan oranye, kemudian pasukan biru dan juga sejumlah petugas dari BPBD DKI Jakarta. Dan saudara, tinjauan ini tentunya terkait dengan banjir yang masih menggenangi sejumlah titik di Jakarta pada pagi hari ini. Data yang disampaikan oleh BPBD DKI Jakarta, paling tidak sampai pukul 6 pagi tadi saudara, ada 46 RT di Jakarta yang masih terdampak banjir. Banjir terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Hati-hati, Pak. Untuk di Jakarta Barat ada 10 RT yang terdampak banjir paling tidak hingga pagi hari ini. Di antaranya ada 1 RT di Kelurahan Duri Kosambi dengan ketinggian 40 cm yang disebabkan oleh meluapnya Kali Angke. Kemudian ada 4 RT di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan ketinggian mencapai 50 cm yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan juga luapan Kali Cengkareng. Masih dari Jakarta Barat, ada 1 RT juga saudara yang masih terendam banjir di Kelurahan Rawabuaya dengan ketinggian 40 cm. Banjir di Kelurahan Rawabuaya terjadi akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Semanan. Sementara di Kelurahan Semanan, saudara juga masih ada 1 RT yang terendam banjir mencapai 30 cm. Penyebabnya sama, luapan Kali Semanan dan juga curah hujan tinggi. Kemudian bergeser ke Kelurahan Joglo. Di sini juga masih ada 1 RT yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm. Salah satunya terkait dengan luapan Kali Gebyuran penyebabnya. Kalau terjadi banjir seperti 2 hari yang lalu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilawan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan
banyak tempat di Jakarta yang kemudian tergenang. Saya meminta kepada jajaran terkait, para wali kota yang ada, untuk 24 jam dari kemarin menangani ini, dan alhamdulillah di tanggal 8 kemarin walaupun ada hujan dan juga ada banjir kiriman, tetapi dampaknya tidak seperti yang sebelumnya, karena kemarin di atas jam berapa baru bisa kita pompa? 22.30 Pak. 22.30. Yang semalam? Kalau semalam flushing langsung ke laut karena surut. Jadi kalau semalam bisa langsung ditangani. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, koordinasi yang seperti ini diperlukan di lapangan, dan saya meminta jangan kemudian hanya karena banjir baru ditangani. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, saya sudah menandatangani penlock di tempat ini yang harusnya memang tidak layak dihuni, tidak bisa dihuni, karena ini memang normalisasi Ciliwung segala kita lakukan. Dari 14 penlock, 4 saya sudah tanda tangani, 2 di sini, 2 di sana ya. Jadi 2 di Jakarta Selatan, ini Jakarta Selatan, 2 di Jakarta Timur. Maka kenapa kemudian para wali kota, 2 wali kota ini hadir, karena kami mengharapkan tim ATR BPN bersama-sama nanti dengan pemerintah DKI segera melakukan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan saya selalu menyampaikan kepada jajaran untuk pendekatan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan. Karena memang tidak mungkin, dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi kemarin ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam. Karena memang airnya sudah jauh di atas warga. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Sejauh ini jumlah RW terdampak di Jakarta ada berapa banyak, Mas? Jadi RT yang terdampak ada berapa, Bu Ika? Semuanya. Pada waktu puncak berapa? 161, enggak sekarang ini 30 berapa ya tadi? Jadi sekarang tinggal 25-an. Dan itu biasanya di tempat-tempat yang seperti ini. Tetapi kalau di jalan-jalan utama, kemarin memang sempat terjadi di Rasuna Said. Saya sudah meminta kepada Bu Kadis dan Bina Marga untuk segera membersihkan tali air, gorong-gorong, selokan, dan sebagainya. Supaya tidak boleh terulang lagi, terutama jalan protokol. Ya, saya segera mengkoordinasikan dengan terutama Wali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, dan pada hari ini saya juga akan menerima Wali Kota Bekasi, karena memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendirian. Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini adalah given. Sehingga dengan demikian maka saya tidak menggunakan kata-kata melawan banjir. Tetapi ya banjir ini kita siasati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Pembayaran dengan setelah selesainya tim pengadaan lahan dari Kementerian ATR BPN, kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran, kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU, izin Pak Gubernur, kami justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas kan dalam rangka itu. Maka saya meminta pendekatan kepada warga itu betul-betul terus-menerus. Jadi pendekatannya bukan kemudian yang seperti menggunakan kekuasaan. Saya nggak mau itu. Yang pertama, apa yang kita lakukan dengan apel siaga sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Dari BMKG diperkirakan sampai dengan tanggal 13 cuaca ekstrim ini terjadi. Sekarang baru tanggal 9 ya, 9. Sehingga masih ada beberapa hari, tetapi 8. Nah, sekarang tanggal 8 ya. Sampai pengen cepet-cepet ya. Tetapi sekali lagi dalam kondisi apapun pemerintah Jakarta siap untuk menghadapi mempersiapkan itu. Jadi modifikasi cuaca sebenarnya belum terlalu perlu, karena apa? Curah hujan di Jakarta sendiri tidak terlalu tinggi.
Yang problem itu sekarang ini pasang surutnya air laut sama dari hulu. Pak Gup, ini kan hujan kan lagi sering juga ya Pak Gup, makanya selain banjir kan kemarin ada yang insiden anak tewas tersengat yang gitu ya Pak. Itu kalau dari Pemprov sendiri kan kemarin udah dijawab sama Pak Afan kan, tapi kalau dari Pemprov sendiri gimana nih Pak? Karena kan kata polisi kan ada unsur pidananya juga gitu, itu tanggung jawabnya gimana berarti? Yang... Baik, mohon izin Pak Gubernur. Jadi terhadap lokasi seperti yang kemarin ini kita lakukan penyisiran oleh dinas terkait. Kalau di dalam taman dilakukan oleh Sistamhut, kemudian di luar area itu di trotoar dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Pak. Jadi kami pastikan bahwa perbaikan itu akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Demikian. Berarti Pak, kan ini kan menyangkut nyawa anak juga ya Pak, Iya. tewas kan gitu. Berarti kalau dari Pemprov sendiri atau dari pemerintah sendiri gimana Pak ke korban dan segala macam? Takutnya kalau warga menuntut? Ya, kami dari dinas terkait sudah belasungkawa kepada keluarga yang bersangkutan dan juga kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan juga kami lakukan perbaikan-perbaikan, Mbak. Jadi supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, Mbak cukup ya. Yang lain, silakan terakhir satu lagi kalau ada. Setelah proyek 9 folder dan juga finalisasi Jadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga Sumber Daya Bina Marga dan sebagainya. Yang paling penting mengerukan di daerah-daerah sungai-sungai di pinggir itu diteruskan. Sebab itu juga memberikan kontribusi. Seperti contoh kemarin di irigasi Bekasi Tengah. Udah 20 tahun nggak pernah dikeruk. Sehingga dengan demikian pengerukan itu tetap dilakukan, termasuk di tempat ini ada 200 titik yang kita targetkan untuk dilakukan pengerukan sampai dengan 388.000 meter kubik. Jadi pengerukan itu penting banget lah. Saya lebih pada preventif untuk itu. Karena bagaimanapun nggak bisa kemudian hujan ataupun banjir baru kita tergopoh-gopoh untuk melakukan. Sehingga sekarang ini pengerukan dilakukan, seluruh pasukan digerakkan, maka kenapa apel siaga ini diadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dengan penanganan banjir di Jakarta, di mana di tempat yang saat ini didatangi oleh Pramono Anung memang terlihat bahwa penyebab banjir yang masih terjadi hingga pagi hari ini karena memang posisi ataupun ketinggian sungai yang lebih tinggi dari permukiman warga. Dan saudara tadi disampaikan juga oleh Pramono Anung bahwa terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta pada pagi hari ini, tadi infonya disampaikan 25 RT masih terendam. Namun ini yang disampaikan oleh BPBD DKI Jakarta, terutama ataupun tepatnya pada pukul 7 pagi tadi saudara, masih ada 62 RT yang terendam banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Pramono juga tadi menyebut bahwa masih harus diwaspadai terkait dengan kemungkinan curah hujan tinggi dari BMKG yang diprediksi hingga tanggal 13 Juli 2025. Namun ketika ditanyakan terkait dengan kemungkinan langkah modifikasi cuaca untuk penanganan banjir, Pramono tadi mengatakan belum diperlukan modifikasi cuaca karena khususnya di wilayah Jakarta sendiri curah hujan masih belum terlalu tinggi, saudara. Namun penyebab banjir di Jakarta ini terutama adalah banjir dari wilayah hulu dan juga akibat pasang surut air laut yang kemudian menyebabkan banjirop terutama di wilayah pesisir. Yang saat ini saudara menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan banjir tentunya dengan melakukan pengerukan di wilayah-wilayah kali ataupun sungai di Jakarta. Pramono bilang tadi bahwa akan ada 200 titik yang ditargetkan bisa dikeruk untuk bisa menghindari terjadinya banjir. Masih Anda saksikan di layar kaca saudara, ini adalah visual terkini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tengah melakukan peninjauan titik banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung
di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sekali lagi disampaikan bahwa masih ada puluhan RT yang terendam banjir hingga pagi hari ini, saudara. Kalau data dari BPBD DKI, hingga pukul 7 pagi tadi, masih ada 62 RT yang terendam, tersebar di wilayah Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Utara. Selain karena curah hujan yang tinggi, saudara, banjir juga disebabkan oleh meluapnya sejumlah kali di Jakarta, terutama ada di Kali Ciliwung, kemudian di Kali Krukut, Kali Semanan, dan juga ada kemudian Kali Angke, Kali Gebyuran. Ini yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta, sehingga kemudian dari Pemprov DKI Jakarta ini